Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucy Damayanti dengan NIM 2284135. Di sini saya akan menjelaskan coding CRUD dan deport sistem informasi akuntansi saya. Yang pertama yaitu kita membuat root pada folder barang dengan kelas barang controller. Nah, di barang controller ini terdapat fungsi indeks. Nah, fungsi indeks ini digunakan untuk menampilkan data yang ada pada data barang. Nah, di sini membuat variabel dengan nama barang, kemudian kita menampilkan semua data yang ada pada tabel barang pada database. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan ditampilkan pada barang indeks dengan menggunakan variabel barang. Nah, ini adalah tampilan indeks. Pertama, kita melakukan extend layout. Kemudian, kita melakukan section content. Yang pertama yaitu kita melakukan root dengan menampilkan barang indeks. Selanjutnya terdapat root read barang digunakan untuk mengembalikan data barang dengan di root dengan nama barang grid. Jika kita mengeklik button tambah data. Nah, jika kita mengeklik ini, kemudian juga terdapat root barang export PDF. Nah, ini digunakan juga untuk menampilkan barang yang ada di root dengan nama barang export. Nah, jika kita mengeklik button ini, maka akan muncul tampilan PDF. Nah, ini button cetak. Nah, kemudian kita membuat beberapa tabel yang ada pada data barang. Yang pertama yaitu kolom nomor, yang kedua yaitu nama barang, yang ketiga kategori, harga jual, harga beli, action. Nah, kemudian kita menampilkan variabel barang dengan menggunakan perulangan. Yang pertama yaitu item nama barang, item kategori. Nah, ini tuh diambil dari nama field database kita, harga jual, harga beli. Nah, kemudian terdapat tampilan ini tadi akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian terdapat root
barang edit, item kode barang. Nah, ini maksudnya jika kita mengembalikan data ke root dengan nama barang edit, di mana pada pada data barang itu kita menggunakan primary key-nya itu kode barang. Nah, ini tuh digunakan sebagai button. Nah, ini button edit. Kemudian terdapat button delete dengan nama routernya barang destroy, primary key-nya yaitu kode barang. Terdapat metode delete jika kita mengeklik OK, maka kita akan masuk pada barang indeks. Nah, ini tampilan button hapus. Selanjutnya yaitu fungsi create. Nah, pada fungsi create ini kita menggunakan, di fungsi create ini digunakan untuk menambah barang. Di fungsi create ini kita menggunakan variabel kategori dengan menampilkan semua data yang ada pada tabel kategori. Nah, kita juga melakukan extend layout section content. Yang pertama yaitu kita membuat judul. Kita membuat tampilan dengan nama tambah barang. Kemudian pada grid ini terdapat root barang store, di mana itu digunakan untuk mengirimkan data ke root yang bernama barang store dengan nama method store. Nah, di sini juga terdapat for kode barang, class from label ini dengan nama kode barang, tipenya teks, kemudian ID-nya kode barang, name-nya kode barang ini diambil dari database. Nah, yang kedua yaitu nama barang. Di sini juga diambil dari database dengan nama barang. Yang selanjutnya membuat lagi dengan nama harga jual. Harga jual ini ID-nya juga diambil dari database. Yang selanjutnya yaitu harga beli. Di sini juga mengambil dari database. Kemudian kita juga membuat lagi dengan nama kategori. Nah, pada kategori ini
kita melakukan select name ID kategori. Ini juga diambil dari database dengan isi select disable hidden-nya itu pilih kategori. Nah, di sini itu kita menggunakan, di sini tuh kita menerapkan yang namanya drop down. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang ada pada kategori dengan primary key-nya itu ID kategori. Dan saya juga menampilkan namanya pada tabel kategori. Yang selanjutnya yaitu di sini juga terdapat button kembali dan button simpan. Jika kita mengklik button kembali, maka kita akan kembali ke halaman indeks. Nah, di sini kita bisa mengisikan tabel barang. Nah, jika berhasil, maka akan keluar tampilan data berhasil disimpan dan datanya masuk ke dalam tabel di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu store. Nah, di store ini kita akan menampilkan tabel barang yang ada pada database. Nah, di sini kita menampilkan kode barang dengan mengembalikan nilai kode barang dan nama barang, kemudian mengembalikan nama barang, harga jual, juga mengembalikan harga jual, harga beli juga mengembalikan harga beli. Nah, untuk ID kategori, di ID kategori ini diambil dari tabel kategori. Karena tabel kategori dan tabel kategori dan tabel barang itu saling berelasi. Nah, jika berhasil disimpan, maka akan masuk ke halaman barang. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi edit. Nah, di sini tuh digunakan untuk mengedit barang. Nah, di sini juga membuat variabel dengan nama kategori. Nah, untuk kategori ini, pada tabel kategori ini kita menampilkan semua data yang ada pada tabel kategori. Nah, di tabel kategori ini kita menggunakan tabel barang dan tabel kategori yang ada pada database. Nah, kita akan langsung ke edit. Nah, di edit kita juga melakukan extend layout section content. Nah, pada edit barang ini terdapat root yang digunakan untuk mengirimkan data ke router dengan nama barang indeks. Pada tampilan edit ini menggunakan judul barang, terus kita juga menampilkan edit barang.
Contohnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian pada edit barang ini juga terdapat root barang update yang digunakan untuk mengirimkan data barang ke root dengan nama barang update yang diambil dari barang di mana primary key-nya yaitu kode barang. Nah, pada root ini menggunakan metode yang bernama update. Nah, di edit ini juga terdapat metode put. Yang pertama yaitu label dengan nama kode barang. Kode barang ini diambil dari kode barang yang ada pada tabel barang. Kemudian nama barang, dan nama barang ini diambil dari tabel barang dengan nama barang. Kemudian harga jual ini diambil dari tabel barang dengan mengambil harga jual. Kemudian membuat lagi dengan nama harga beli yang diambil dari tabel barang dengan kolom harga beli. Nah, di sini juga sama seperti yang di grid tadi, menggunakan drop down. Nah, kemudian terdapat button kembali dan button submit. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah pada kategori. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan data berhasil diupdate dan di kategori ini sudah terganti. Nah, kemudian kita melakukan hapus data. Nah, di hapus data ini terdapat metode delete di mana jika kita berhasil menghapus data, di sini terdapat fungsi delete yang dimana kita jika sudah selesai menghapus data, maka akan kembali ke halaman barang. Dan contohnya seperti ini. Nah, jika kita mengklik tombol button hapus, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian terdapat fungsi export PDF. Nah, export PDF ini digunakan untuk mengekspor PDF. Nah, di fungsi ini terdapat variabel data di mana tabel barang yang ada pada database semuanya itu dimasukkan. Nah, terdapat variabel PDF juga yang digunakan untuk menampilkan data. Nah, yang berisi data barang. Nah, jika sudah terdownload, maka nama hasil downloadan itu menjadi dokumen. Nah, kita bisa
melakukan cetak PDF. Nah, jika berhasil dicetak, maka akan terdapat tulisan dokumen. Nah, ini adalah hasil tampilan data barang yang sudah kita ekspor menjadi PDF. Oh ya, maaf, kelupaan. Nah, pada fungsi report tadi kan sudah dijelaskan di sini. Terdapat fungsi ekspor. Nah, ini maksudnya di sini. Nah, di sini saya membuat judul dengan nama data barang. Kemudian saya membuat style. Judulnya data barang. Kemudian kita menampilkan nomor, nama barang, harga jual, harga beli, ID kategori. Kemudian kita melakukan perulangan menggunakan for each menampilkan data yang dimana tadi itu kan isinya data yang ada pada tabel barang yang ada di fungsi tersebut. Nah, terdapat nama barang, harga jual, harga beli, ID kategori ini diambil dari di database. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.